Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari PT Bulan Sabit. Ini adalah materi ujian tengah semester dari mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu. Nama saya Anggriani Sulistiana, NPM 190120131 dari kelas AMTF. Studi kasusnya adalah PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan minuman, berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, antara lain ada Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat dengan kualifikasi sebagai berikut. Nah, di sini saya sebagai general manager akan melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi yang sesuai, misalkan Odoo, Zubu, Epsik, dan lain sebagainya dalam bentuk video tutorial. Saya juga akan menjelaskan langkah-langkah dan juga posisi yang dibutuhkan adalah staf produksi, digital marketing, HR staff, dan juga finance admin. Saya juga akan menerangkan konsep pemasaran yang saya terapkan di kantor cabang. Saya juga akan menerangkan siklus pembelian yang saya terapkan di kantor cabang tersebut. Yang pertama ada rekrutmen. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Odoo karena saya rasa aplikasi ini cukup mudah untuk dioperasikan. Langkah pertamanya kita buka Google dan kita tulis keywordnya yaitu Odoo, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Lalu pilihlah pada option yang kedua yaitu login secara gratis, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk memasukkan email dan juga password. Apabila kita sudah memiliki akun, maka tinggal mengisi saja. Apabila belum, kita bisa mengklik tanda hijau coba secara gratis di pojok kanan. Lalu karena di sini saya sudah memiliki akun, saya tinggal masukkan email dan juga password, lalu akan muncul seperti pada gambar yaitu your database itu. Lalu kita klik di bagian create. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini karena sesuai dengan kebutuhan kita yaitu rekrutmen karyawan, maka kita akan memilih pada sumber daya manusia yaitu rekrutmen. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi data. Data tersebut harus diisi dan sesuai kebutuhan kita ya. Maka disitu sudah saya contohkan, saya isi dengan nama saya dan juga perusahaan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan disuguhi dengan tampilan seperti ini. Sesuai kebutuhan juga kita pada rekrutmen karyawan, maka kita memilih bagian rekrutmen. Selanjutnya kita akan mengisi job position. Di situ pada pojok kiri atas ada kotak hijau yang bertulis create, kita klik di situ. Lalu kita akan muncul pada job position, tulis saja job position yang dibutuhkan. Saya contohkan di situ ada staf produksi dan juga application email, yaitu email yang akan dikirimkan kemana, kita tulis saja pada perusahaan PT Bulan Sabit. Lalu apabila sudah terisi, kita tinggal klik saja create pada pojok kiri bawah. Selanjutnya itu adalah job position data yang sudah saya buat sebelumnya. Itu ada digital marketing, finance admin, HR staff, dan juga staf produksi karena ada 4 jabatan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita pilih pada bagian application yang atas, lalu kita pilih all application. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data para pelamar. Nah, saya contohkan itu ada Catherine Puri dan lain sebagainya, itu berisi email, phone, degree, dan lain sebagainya. Ada application job dan juga departemen. Di situ ada source, sumber dari mana dia memperoleh sumber ini, bisa dari Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Ada juga gaji yang diinginkan, ada juga gaji yang ditawarkan. Selanjutnya ini adalah jumlah pelamar sesuai dengan ada 4 jabatan. Saya mencontohkan ada 4 pelamar dan itu masing-masing dari 1 jabatan 1 pelamar. Apabila para pelamar itu sesuai dengan kriteria yang diminta perusahaan, maka dapat dilaksanakan sesi interview. Sesi interview ini seperti di first interview, kita klik pada bagian logo yang bertanda plus itu, lalu kita isi data sesuai dengan data para pelamar. Apabila sudah terisi, klik saja pada bagian add, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, apabila sudah, kita dapat mengatur schedule dengan mengklik tombol yang seperti logo jam. Kita klik saja di situ, lalu ada schedule and activity. Akan muncul gambar selanjutnya seperti di bawahnya ini, kita mengisi tanggal dan juga lain-lain, keperluannya apa. Apabila sudah terisi, maka kita klik di bagian bawah yang kotak hijau itu schedule.
Maka schedule-nya sudah terisi, dan di sini kita akan melihat jumlah pelamar yang sudah melakukan sesi interview. Karena saya mempraktekkan hanya satu, jadi di sini sudah tertulis 111, jadi jumlahnya 3. Lalu selanjutnya apabila pelamar sudah melakukan interview dan lain sebagainya, akan diminta untuk melakukan upload berkas. Dan apabila sudah upload berkas, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini semua, ini dinyatakan lulus semua aspek, dan kemungkinan pelamar tersebut dinyatakan lulus dan menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah konsep pemasaran yang diterapkan pada perusahaan cabang. Nah, kita menerapkan sistem marketing mix 4P, yaitu product, price, promotion, dan juga place. Nah, untuk produk sendiri adalah elemen yang paling penting, karena apabila tidak ada produk, maka 3 elemen lainnya tidak akan tercipta. Nah, PT Bulan Sabit ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, sehingga tidak perlu diragukan lagi kualitasnya seperti apa, dan kita juga memiliki berbagai varian produk, jadi tidak stagnan dan stuck hanya di satu produk saja, fokus satu produk, tapi kita memiliki banyak produk. Terus produk yang kita ciptakan itu dikemas dengan sangat menarik dan juga sangat bagus dan praktis juga, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada price. Nah, harga yang kita tawarkan, yang kita tetapkan itu bervariatif sesuai dengan jenis produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada place. Karena kita memiliki berbagai cabang di kota-kota besar di seluruh Indonesia, jadi produk kami ini dapat ditemukan dengan mudah, dan kami memilih lokasi yang strategis. Jadi kemungkinan kalian bisa menemukan produk kami di mana saja. Selanjutnya ada promotion. Nah, promosi ini kita menggunakan pengiklanan di media sosial, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Kita juga terkadang menyebarkan brosur, tapi kita juga melakukan promo pada hari-hari tertentu, seperti buy one get one dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada siklus pembelian. Kita menerapkan 7 proses pada siklus pembelian ini. Yang pertama ada permintaan pembelian. Nah, permintaan pembelian ini disesuaikan dengan kondisi gudang ya, apakah ketersediaan di gudang ini hampir habis atau masih banyak. Jadi apabila hampir habis, maka perusahaan akan melakukan permintaan pembelian. Nah, selanjutnya ada penawaran harga dan pemilihan pemasok. Nah, penawaran harga dan pemilihan pemasok ini dilakukan supaya perusahaan itu mendapatkan harga yang sesuai dan juga bahan-bahan yang sangat berkualitas dari para pemasok. Lalu order pembelian ini dapat dilakukan setelah perusahaan menentukan penawaran harga dan juga pemilihan pemasok. Jadi perusahaan akan melakukan order pembelian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya penerimaan barang. Penerimaan barang ini dapat dilakukan apabila perusahaan telah melakukan order pembelian, maka pemasok akan mengirim barang kepada perusahaan. Yang selanjutnya ada faktur pembelian. Faktur pembelian ini adalah bukti khusus, bukti fisik yang diterima perusahaan yang berisi mengenai jumlah produk yang diterima dan juga jumlah harga yang harus dibayarkan. Yang selanjutnya ada retur pembelian. Retur pembelian ini dapat terjadi dan dapat juga tidak, karena retur pembelian dapat terjadi apabila perusahaan itu menerima produk cacat dari pemasok, maka perusahaan memiliki hak atau dapat melakukan retur pembelian kepada pemasok. Yang terakhir adalah pembayaran pembelian. Pembayaran ini dilakukan oleh perusahaan setelah menerima barang yang kita bayarkan kepada pemasok sesuai dengan faktur pembelian tersebut. Nah, itu adalah secara singkat penjelasan saya mengenai kasus yang terjadi PT Bulan Sabit. Apabila ada salah kata dan hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.